Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada kuliah kewirausahaan untuk pertemuan yang pertama. Seperti biasa, di pertemuan pertama saya akan menyampaikan pengantar untuk kewirausahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep kewirausahaan, mahasiswa mampu membuat bisnis baru dengan pendekatan kurva evolusi startup. Nah, kurva evolusi startup ini mengadop dari konsep Lean Startup-nya Ulrich. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu membuat rencana bisnis secara lengkap, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami etika bisnis. Secara singkat, nanti pada perkuliahan kewirausahaan akan kami sampaikan. Yang pertama adalah mindset wirausaha, yang kedua adalah startup evolution, kemudian yang ketiga adalah analisis kelayakan, dan yang terakhir adalah business plan. Pengampu dari mata kuliah ini adalah saya sendiri, Yuni Aristanto, dan juga Pak Muhammad Hisam. Untuk referensi, kita menggunakan dua referensi utama, yaitu yang pertama adalah buku kewirausahaan bagi pengusaha pemula, yang ditulis oleh Yuni Aristanto dan Wahyudi Sutopo. Kemudian yang kedua adalah menggunakan buku Startup Evolution Curve From Idea to Profitable and Scalable Business Startup Marketing Manual yang ditulis oleh Donatas Jonikas. Untuk buku yang pertama, Anda bisa dapatkan dari kakak tingkat Anda ataupun Anda bisa beli di UNS Store. Yang kedua adalah Anda bisa cari sendiri di internet buku tentang Startup Evolution Curve ini yang ditulis oleh Donatas Jonikas. Berikutnya, kita masuk ke pengantar kewirausahaan. Sebelum kita masuk ke definisi kewirausahaan, saya ulangi lagi adalah kewirausahaan di sini targetnya adalah target pertamanya lebih ke arah motivasi. Target yang kedua adalah lebih ke arah untuk latihan, mulai menggali ide bisnis sampai kemudian memulai usaha awal. Yang pertama adalah definisi kewirausahaan. Kalau menurut Drucker, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, kata kuncinya di sini adalah baru dan berbeda. Sedangkan menurut Zimmerer, kewirausahaan adalah hasil suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang pasar. Nah, kata kuncinya di sini adalah yang pertama, kreativitas dan inovasi. Kemudian yang kedua, dari hasil kreativitas dan inovasi tersebut adalah bisa memenuhi kebutuhan dan peluang pasar. Definisi yang ketiga adalah kewirausahaan adalah suatu usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Kata kunci di sini adalah nilai tambah. Kemudian cara-cara baru, dan yang terakhir adalah memenangkan persaingan. Dari beberapa definisi ini, kita bisa mendapatkan beberapa keyword dari kewirausahaan adalah sesuatu yang baru dan berbeda, mempunyai nilai tambah, dan yang merupakan apa? Hasil dari kreativitas dan inovasi. Ya. Yang disampaikan dengan apa? Cara-cara baru dan berbeda untuk memenuhi kebutuhan dan peluang pasar, dan target akhirnya adalah untuk memenangkan persaingan. Nah, itu adalah definisi yang saya rangkum dari beberapa kata kunci dari 3 definisi tersebut. Kemudian, menjadi wirausaha adalah
bukan sekedar untuk tumpangan hidup. Kata kuncinya adalah di sini seorang wirausaha harus bisa menumbuhkan usahanya. Berarti ada kata kuncinya pertumbuhan, bukan hanya sekedar yang penting bisa untuk menghidupi gitu ya. Yang penting dapurnya ngepul, cukup. Tidak. Di sini kata kuncinya yang penting adalah pertumbuhan. Berikutnya adalah menjadi wirausaha, Anda harus siap bersahabat dengan ketidakpastian. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap adalah menjadi pegawai adalah sesuatu yang pasti. Tetapi dengan kondisi perekonomian mungkin yang fluktuatif, menjadi pegawai pun juga menjadi tidak pasti. Tetapi di sini yang perlu ditekankan adalah menjadi wirausaha, ketidakpastiannya lebih tinggi dibandingkan menjadi seorang pegawai. Berikutnya adalah menjadi wirausaha bukan menjadi spekulan atau menjadi apa? Sukses secara instan. Misalkan apa? Anda mengikuti money game gitu ya. Money game dengan skema Ponzi. Itu apa maksudnya? Ya biasanya yang di awal gabung mereka bisa menanggung keuntungan, tetapi yang di tengah sampai ke belakang menanggung kerugian. Itu adalah sifatnya spekulatif dan instan. Banyak sekali contoh-contoh yang ada di Indonesia, bahkan yang beberapa tahun terakhir, yang membuka apa dalam tanda kutip investasi bodong gitu ya. Di mana menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi yang mungkin menurut kita tidak masuk akal. Maksudnya apa? Misalkan menjanjikan keuntungan 2-5% per bulan. Kalau 2-5% per bulan, logikanya adalah kenapa dia harus bagi-bagi ke orang lain? Kenapa tidak untuk dirinya sendiri semua keuntungan tersebut? Karena pada saat dia berani membagi 2-5% per bulan, berarti harusnya keuntungannya paling tidak 2 kali lipatnya. Gitu ya. Oke, sehingga menjadi wirausaha bukan masalah menjadi spekulan atau ingin instan sukses di dalam wirausaha. Berikutnya adalah saya selalu menjelaskan di awal sebelum masuk ke materi inti dari wirausaha, saya menyampaikan latar belakang dari kondisi yang ada di Indonesia. Dalam istilah lainnya adalah kita perlu melakukan SWOT analysis gitu ya bahasa kerennya. Gitu. Kita harus mengetahui strength kita apa, weakness kita apa, opportunity kita apa, threat kita apa. Nah, gambaran 4 hal tersebut, mulai dari PDB per kapita atau pendapatan per kapita, daya saing, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan juga nanti yang terakhir adalah kemudahan dalam melakukan usaha di Indonesia. Ini akan saya sampaikan untuk memberikan gambaran SWOT dari kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah produk domestik bruto per kapita atau biasanya dikenal istilah pendapatan per kapita dari suatu penduduk dari suatu negara. Saya hanya mendapatkan data dari 2018 dan 2019 karena 2020 belum ada yang dirilis gitu ya. Di sini ada 2 cara pandang. Yang pertama adalah yang disebut pendapatan per kapita nominal, yang kedua adalah berdasarkan purchasing power parity. Gitu ya. Kita bahas dulu yang nominal. Nomor 1 negara mana? Luxembourg. Gitu ya. Dengan pendapatan per kapita di sini adalah pendapatan per kapita, maksudnya adalah pendapatan per kepala atau per jiwa per tahun. Gitu ya. Di sini contoh Luxembourg, kita lihat yang 2019, 113.196 dolar dalam setahun. Berarti itu kira-kira sekarang berapa ya? Ya sekitar mungkin 1,5 M gitu ya setahun. Berarti per bulannya sekitar 120 juta gitu ya per kepala. Wah, kayaknya sangat makmur gitu ya. Sangat makmur. Tapi belum. Tentu gitu ya. Nanti kita lihat berikutnya yang di PPP.
Kemudian yang nomor 6 kita lihat dan seterusnya kita lihat negara-negara di Asia. Qatar nomor 6 dengan 69 sekian ribu dolar gitu ya per kepala per tahun. Kemudian ada Singapura nomor 9, Australia gitu ya. Ada Brunei, Malaysia, Cina, Thailand, Indonesia. Berarti Indonesia di sini masih kalah dengan Thailand, tapi lebih makmur dibandingkan Filipina dan India. Dengan pendapatan per kapitanya berapa? 4.163 dolar. Berarti 1 tahun per jiwa itu adalah sekitar 60 juta rupiah. Berarti kalau per bulan adalah 5 juta rupiah. Untuk orang Indonesia 5 juta rupiah per bulan, per jiwa, itu sudah sangat makmur. Gitu ya. Tetapi ini belum menjadi gambaran pendapatan per kapita secara real. Gitu ya. Di sini hanya dilihat dalam satu titik waktu. Kalau 2018 ya kita lihat 2018, 2019, 2019. Dan kita tidak membandingkan dengan negara lain dalam artian misalkan living cost di Indonesia dengan misalkan di Luxembourg. Perbandingannya seperti apa? Ini tidak dilihat di pendapatan per kapita nominal. Ya. Untuk melihat itu, kita perlu menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu purchasing power parity. Di mana kita juga akan melihat, gitu ya, membandingkan dengan tingkat kemampuan belanja, gitu ya. Ataupun kalau bahasa gampangnya adalah kemampuan untuk hidup, gitu ya, living cost-nya antara negara satu dengan yang lain. Nah, ini harus disamakan kalau di purchasing power parity. Disamakan dengan suatu standar tertentu. Contohnya misalkan gitu ya, terkait dengan living cost. Gitu. Lah, kalau di Indonesia misalkan untuk per jiwa per satu orang misalkan dengan hidup layak itu 2 juta per bulan per kepala gitu ya. Mungkin di Luxembourg tidak bisa 2 juta per bulan per kepala, bisa jadi mungkin 4 sampai 5 kali lipatnya karena living cost-nya lebih tinggi. Nah, ini kemudian di purchasing power parity ini distandarkan terkait dengan apa? Kan ada purchasing power parity, berarti harus disamakan gitu standar untuk apa? Kekuatan daya belinya. Gitu. Sehingga kalau kita lihat berdasarkan PPP gitu ya, Indonesia tidak nomor 115 lagi, tetapi kita di nomor 97. Di mana gitu ya, dalam tanda kutip seolah-olah dengan standar purchasing power yang sama dari semua negara, penduduk Indonesia itu adalah pendapatan per kapitanya hampir 14.000 dolar per jiwa per tahun gitu. Nah, berarti kan terlihat lebih makmur dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi di sini sekali lagi, baik nominal ataupun PPP tidak melihat rentang atau gap gitu ya antara penduduk satu dengan yang lain, tetapi diambil secara rata-rata karena pembaginya adalah jumlah penduduk. Nah, di sini merupakan sebenarnya di Indonesia, masyarakat Indonesia sudah cukup makmur kalau secara rata-rata gitu ya. Berarti ini sebenarnya merupakan strength. Tapi di sisi lain kalau kita melihat gap gitu ya antara satu penduduk dengan penduduk yang lain, nah ini bisa menjadi jomplang gitu. Ini terjadi kesenjangan. Ada yang mungkin 1 bulan satu keluarga hanya penghasilannya 2 juta per bulan. Tapi di keluarga lain ada yang sampai 200 juta bahkan miliar per bulan. Gitu ya. Nah, adanya kesenjangan ini kalau kita lihat dalam kacamata SWOT analysis ini merupakan kelemahan dan juga bisa merupakan tantangan untuk memperbaiki. Nah, disinilah tantangan bagi wirausaha untuk memperbaiki gap tersebut. Oke, berikutnya kita bahas dari kacamata SWOT berikutnya adalah Global Competitiveness Index.
dari tahun 2018 sampai 2019. Indonesia menempati di 2018 adalah peringkat 45, sedangkan 2019 kita turun peringkat. Jadi peringkat 50. Kita masih kalah jauh dengan Singapura, di mana Singapura di 2019 Global Competitive Index-nya adalah nomor 1. Jepang nomor 6 dan Malaysia nomor 27, Cina nomor 28, Thailand pun masih di atas kita. Tapi kita masih sedikit lebih bagus daripada Brunei, Filipina, Vietnam, dan seterusnya. Di Global Competitive Index ada 12 aspek yang dilihat, mulai institusi, infrastruktur, makroekonomik, health and primary education, higher education, good market, gitu ya, labor, finansial, teknologi readiness, market size, business sophistication, dan innovation. Nah, ini banyak hal yang dilihat sehingga kemudian menurut lembaga tersebut Indonesia berada di peringkat 50. Nah, ini merupakan apa? Ya bisa menjadi strength kita karena kita masih lumayan gitu ya. Dari sekitar 120 negara yang disurvei kita masih peringkat 50, berarti kita masih punya potensi. Gitu ya. Nah, tantangannya apa? Ya kita harus bisa memperbaiki peringkat tersebut. Lewat apa ya? Salah satunya lagi-lagi melalui lewat mencetak wirausaha baru. Gitu ya. Karena apa? Ya, pada saat misalkan ada wirausaha baru, gitu ya, kemudian mereka berbisnis, mereka menjual produk, berarti nantinya apa? Labor market, berarti ada apa? Mengurangi pengangguran, gitu ya. Tenaga kerja bertambah. Kemudian nanti apa? Karena berpenghasilan, kemudian apa? Mereka bisa membelanjakan, berarti ada goods market di sana, belanja, terus kemudian juga mungkin mereka juga akan tingkat konsumsinya meningkat, kemudian apa? Mereka membelanjakan uangnya gitu ya untuk membeli barang dan juga bisa jadi apa? Kemudian mereka mengakses layanan finansial misalkan hutang gitu ya untuk menambah aset mereka. Nah, ini kemudian bisa menjadi global competitive index-nya pun akan meningkat gitu. Kemudian dengan mereka bekerja misalkan apa mereka bisa membayar BPJS gitu ya sehingga kesehatannya mereka bisa bisa di-cover oleh BPJS gitu ya, kesehatannya juga meningkat dan seterusnya gitu ya. Banyak efek domino yang positif gitu dari tercetaknya wirausaha-wirausaha baru. Kemudian kita lihat dari yang lebih di tingkat nasional adalah Indeks Pembangunan Manusia Republik Indonesia. Sebenarnya secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia adalah lebih dari 70, di mana kalau dengan kategorinya sudah bagus gitu ya. Tapi belum sangat bagus gitu ya, tapi sudah bagus. Dengan nilai di atas 70. Tapi kalau kita lihat coba per provinsi, yang nomor 1 adalah DKI, ya 80,47. Ini bertahun-tahun sejak mungkin Indeks Pembangunan Manusia RI ini dihitung, DKI Jakarta selalu nomor 1. Ya, sampai di 2019. Kemudian yang kedua Jogja, Kalimantan Timur, Riau, Bali, Kepulauan Riau, Bali, Riau, dan seterusnya. Untuk Jawa Tengah, gitu ya, tempat Anda saat ini kuliah adalah 71,73 poin gitu skornya. Nah, kenapa saya menampilkan ini? Ini adalah kemudian menjadi apa? Ini bukan strength tetapi ini menjadi tantangan gitu ya. Bisa jadi kalau dibandingkan dengan daerah lain, IPM Anda lemah gitu ya dibandingkan daerah lain. Padahal biasanya pada saat kita berwirausaha atau bahkan bekerja, selalu orang menyasar pasar yang padat. Pasar padat itu di mana? Kalau konsumen berarti di Jakarta, di Jawa, di sini kita masih kalah dari Banten, Jawa Barat, Jogja, gitu. Tapi sedikit lebih bagus dari Jawa Timur. Kalau untuk kerja biasanya selain Jakarta juga ke Jogja, ke Kalimantan Timur, gitu ya, yang banyak pertambangan, kemudian Kepulauan Riau. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk memperbaiki kualitas dari sumber daya di Jawa Tengah, terutama Anda sendiri sebagai mahasiswa di sini.
di UNS. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa bersaing dengan manusia atau SDM dari provinsi-provinsi lain? Ya kita harus meningkatkan skill kita, gitu ya, knowledge kita, sehingga kita tidak akan kalah dengan daerah-daerah lain yang dimana itu menjadi tujuan pasar kita kalau kita menjadi wirausaha ataupun apa pesaing pada saat Anda melamar kerja. Gitu. Oke, berikutnya kita lihat angkatan kerja dan pengangguran. Ini saya baru saja mendapatkan data yang terbaru. Kita lihat saja 2 tahun belakangan ini, gitu ya. Mulai Februari 2019 dan 2020. Gitu ya. Angkatan kerjanya meningkat. Gitu ya. Jumlah angkatan kerja itu yang bercat biru meningkat. Dari tahun sebelumnya 136 juta meningkat 137 juta. Ya. Kemudian penduduk yang bekerja pun meningkat. Tetapi peningkatan ini masih kemudian tidak sebanding. Sehingga tingkat penganggurannya pun masih juga meningkat. Yang sebelumnya 6,82 juta, di sini jadi 6,88 juta di tahun 2020. Oke. Nah, ini menjadi peluang bagi Anda kalau ingin berwirausaha, berarti sebenarnya orang yang ingin kerja itu juga banyak gitu ya. Karena pengangguran banyak, sebagai wirausaha, ya kita bisa kan mempekerjakan mereka, membantu mereka gitu ya. Untuk apa? Meningkatkan indeks pembangunan manusia mereka dan juga meningkatkan tadi Global Competitive Index negara kita gitu ya. Itu. Selain itu, kalau dari 6,88 juta ini kita belum tahu gitu ya. Kalau kita lihat berdasarkan background pendidikan, ini terbanyak ini lulusan apa? Nah, coba kita lihat data berikutnya. Oke, ini adalah penduduk yang bekerja, gitu ya. Jumlah penduduk yang bekerja kalau menurut tamatan sekolah adalah paling banyak adalah lulusan SD atau tidak lulus. Nah, ini kan juga menjadi suatu kelemahan gitu ya bagi Indonesia di mana sebenarnya SDM kita itu kualitasnya cukup rendah. Di mana orang-orang yang bekerja kebanyakan 50,96 juta orang adalah lulusan SD atau tidak lulus SD. Gitu. Berikutnya adalah lulusan SMP 23 juta, SMA dan seterusnya. Kemudian di sini ada universitas yang bekerja, lulusannya adalah sekitar 13,4 juta. Gitu ya. Itu dari penduduk yang bekerja. Berikutnya adalah tingkat pengangguran. Nah, ada yang bekerja, ada tentunya yang tidak bekerja. Gitu kan. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan lah. Kalau untuk SD ke bawah, di sini ada sekitar 2,6%. Gitu ya. Dari apa? Di sini adalah kelasnya adalah dari total angkatan kerja yang lulus SD ke bawah. Itu ada 2,64% yang tidak bekerja. Nah, saya perlu berikan satu catatan di sini. Anda jangan bayangkan bekerja di sini adalah seperti semuanya bekerja di kantoran gitu ya. Tidak. Ada di sini adalah kalau di data BPS Anda bisa gali gitu ya. Ada yang bekerja di sini memang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja di perusahaan keluarga, ada yang lepas gitu ya, tenaga lepas. Ya, misalkan kayak asongan gitu ya, orang-orang yang jualan asongan. Itu dianggap juga bekerja gitu ya. Terus juga ada yang tenaga lepas paruh waktu atau tidak ya paruh waktu gitu ya. Berarti tidak penuh dia bekerja. Kalau lepas mungkin ada yang cukup full time gitu ya. Sampai 40 jam seminggu, tetapi ada juga yang hanya mungkin 10-15 jam seminggu. Nah, orang-orang yang ini itu juga dianggap sebagai
mereka sudah bekerja. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke tabel ini. Kalau kita lihat di diploma, gitu, ini secara persentase cukup tinggi, 6,76, dan di universitas 5,73. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu. Bagi anak-anak lulusan universitas, kalau dia kemudian tidak terserap di lapangan kerja, terus mereka ngapain? Nah, ini sebenarnya ada opportunity di mana, yaitu mencetak mereka menjadi wirausaha baru, mencetak usaha baru. Kenapa didorong ke sana? Ya, mereka sudah dibekali knowledge yang cukup banyak, skill yang cukup banyak juga selama mereka mengarungi pendidikan di bangku kuliah. Nah, harusnya mereka bisa berpikir jauh lebih dewasa dan lebih luas gitu. Kenapa saya harus kemudian menggantungkan nasib saya pada menjadi pegawai, padahal banyak alternatif yang lain gitu kan. Oke, ini gambaran menjadi tantangan tersendiri secara prosentase bahkan lebih tinggi dari lulusan SMP. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, kalau dari kacamata SWOT, ini menjadi sebuah kelemahan gitu ya, dan juga bisa menjadi sebuah opportunity gitu ya, untuk mengarahkan mahasiswa-mahasiswa ini bukan hanya harus menjadi pegawai, tetapi juga mereka punya kans untuk menjadi wirausaha. Nah, berikutnya adalah coba kita lihat dari sudut pandang yang lain, yaitu terkait dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Menurut data dari BPS di tahun 2018, jumlah penduduk miskin kalau dalam persentase adalah 9,74 dan semakin menurun di 2019, tetapi sekali lagi karena adanya pandemi ini, penduduk miskin meningkat lagi. Ini berdasarkan data dari BPS di Maret 2020. Dan sekarang adalah sudah menjelang September, sudah 6 bulan berikutnya. Bisa jadi penduduk miskin ini jumlahnya semakin bertambah. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu bagi Anda, bagi kita semua yang memiliki pendidikan tinggi, bagaimana membantu diri Anda sendiri gitu ya. Dan membantu orang lain supaya bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, kalau kita kemudian lihat garis kemiskinan di kota dan di desa, gitu ya, di 2020 saja kita lihat. Garis miskin di kota adalah Rp471.822 per jiwa per bulan. Pada saat Anda memiliki atau seseorang memiliki pendapatan segitu, bahkan di bawahnya, dia bisa digolongkan menjadi penduduk miskin. Sedangkan untuk di desa lebih rendah, yaitu 433.000. Sebenarnya kalau gambarannya adalah kalau satu keluarga itu terdiri dari anggap saja 3 orang gitu ya, suami, istri, anak. Berarti pendapatannya di sini adalah kalau dikalikan 3 ya sekitar 1,45 juta. Itu dengan pendapatan segitu tergolong sudah masuk ke penduduk yang miskin. Gitu ya. Lah, tetapi secara real, bisa jadi Anda lihat dengan 3 orang, dengan kondisi saat ini, dengan penghasilan misalkan lebih dari 1,45 juta pun, misal gitu ya, pendapatannya 2 juta, bisa juga termasuk miskin karena apa? Karena sebenarnya di penentuan garis miskin ini lebih fokusnya adalah ditentukan dari makan gitu ya, kebutuhan kalori per jiwa. Gitu. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu ya untuk papan gitu ya, sandang dan lain sebagainya tidak banyak dihitung di sini secara utuh gitu ya. Sehingga bisa jadi gambaran ini gitu ya, ini tidak menggambarkan miskin yang sebenarnya. Nah, kita harus tetap kritis di mana pada saat misalkan sebenarnya garis kemiskinan itu bukan 471, bahkan lebih tinggi dari itu, berapa banyak penduduk Indonesia yang miskin. Nah,
Oke lah, kita anggap saja BPS ini benar gitu ya. Yang penting adalah ini lebih ke arah bisa makan gitu ya. Dan juga bisa berpakaian, tetapi saya yakin kalau untuk kemudian sampai untuk bisa ngekos gitu ya, sewa dan kebutuhan yang lain atau bahkan saat ini pulsa tidak cukup 1,45 juta untuk di kota gitu, apalagi kalau kotanya Jakarta gitu ya. Kota Solo pun ini juga sudah susah gitu ya. Makanya coba kita lihat ke garis kemiskinan yang di DKI. Nah, ini mungkin lebih mending 637. Tapi ini pun untuk 3 orang berarti sekitar hampir 2 juta. Untuk hidup di Jakarta hampir 2 juta. Sewa rumah atau sewa rumah petak di Jakarta, apakah ada yang 500.000? Wah, sangat sulit sekali untuk saat ini. Gitu ya. Nah, sehingga ini lebih cocok mungkin hanya untuk makan pakaian cukup lah gitu ya. Tetapi untuk hal-hal yang lain tidak. Nah, ini menjadi tantangan kita juga sebagai calon sarjana yang memiliki pengetahuan, memiliki skill yang lebih mumpuni dari orang-orang yang kurang beruntung ini, kita sebaiknya juga mulai tergerak, gitu ya. Bukan hanya sekedar menjadi pegawai, tetapi menjadi wirausaha. Kalaupun nantinya Anda dalam waktu dekat ini bercita-cita menjadi pegawai, usahakan tetap mempunyai goal, mempunyai visi untuk misalkan 5 atau 10 tahun ke depan itu nabung dan kemudian apa? Nabung untuk kemudian membuat usaha. Minimal kalau kemudian Anda bisa menggandeng 1 jiwa saja, gitu ya. Seperti tadi jumlah yang lulus dari perguruan tinggi itu 13,4 juta. 10% aja dari mereka berarti 1,34 juta itu membuka usaha baru dan hanya menggandeng 1 orang berarti sudah mengurangi tingkat pengangguran 1,34 juta juga. Kan lumayan itu. Gitu ya. Dan saya yakin pada saat sudah mengurangi pengangguran pasti juga akan berimbas mengurangi tingkat kemiskinan. Oke, berikutnya kita bandingkan jumlah wirausaha di Indonesia gitu ya. Kalau menurut data BPS jumlah wirausaha di Indonesia adalah 3,1%, ini data 2019. Kalau di Amerika 11,5, Cina, Jepang 10%. Ini kalau yang Amerika, Cina, Singapura, Malaysia ini saya dapat datanya lebih lama lagi sekitar 2017 kalau tidak 2018 gitu ya. Ini sebagai gambaran adalah semakin banyak jumlah wirausaha di suatu negara. Dan bahkan kalau semakin besar skala untuk skala kapitalnya gitu ya. Wirausaha di suatu negara itu juga semakin makmur negara tersebut gitu ya. Sehingga secara sekilas kita bisa lihat karena kita jumlah wirausahanya masih kalah dibandingkan Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, negara maju lainnya ya kita memang lebih kurang makmur gitu ya dibandingkan mereka. Oke. Berikutnya coba kita lihat dari sisi kemudahan berbisnis. Nah, ini bisa menjadi ini juga tantangan gitu ya. Tantangan atau bahkan kalau sebelumnya tadi jumlah pengusaha bisa menjadi ancaman juga gitu ya. Kalau jumlah pengusaha di negara lain itu sangat banyak, mereka juga kemudian usahanya sangat berkembang, mereka selalu biasanya apa melakukan ekspansi lah. Ini bisa menjadi ancaman gitu kan. Ada penanaman modal asing gitu ya. Berarti menjadi ancaman juga bagi usaha lokal di Indonesia. Gitu ya. Tidak hanya sekedar misalkan loh, kalau ada perusahaan asing menanamkan di Indonesia, kan nanti ada tumbuh lapangan kerja baru gitu ya. Ya, itu aspek positifnya, tetapi aspek negatifnya adalah kemudian dengan semakin sedikitnya gitu ya, wirausaha yang ada di dalam negeri, kalau misalkan terjadi krisis gitu ya. Usaha-usaha asing tersebut kemudian cabut gitu ya dari Indonesia, terus siapa yang menjalankan roda perekonomian di Indonesia kalau bukan orang Indonesia sendiri. Nah, itu menjadi tantangan di mana
semakin banyak wirausaha di suatu negara, gitu ya, itu sangat menopang sekali kegiatan perekonomian di negara tersebut. Gitu. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama bagaimana bisa mewujudkan gitu ya untuk meningkatkan jumlah wirausaha, bukan hanya jumlah tetapi kapasitas kapital gitu ya dari wirausaha atau bisnis yang ada di Indonesia untuk kemudian bisa menggerakkan perekonomian ini meskipun dalam kondisi krisis seperti ini perekonomian bisa tetap bergerak. Oke, kemudian berikutnya kalau kita lihat kemudian melakukan bisnis atau memulai bisnis di suatu negara, Indonesia juga masih ketinggalan. Gitu ya. Nah, ini juga menjadi kelemahan bagi kita. Kita masih kalah gitu ya dengan Singapura, kalah jauh. Dengan Cina, Malaysia. Gitu ya. Bahkan dengan Vietnam pun kita sudah disalib. Nah, ini menjadi tantangan. Gitu ya. Kalau ini lebih ke arah regulator gitu ya. Bagaimana mereka bisa memudahkan supaya banyak wirausaha baru gitu ya bisa memulai usahanya dengan mudah gitu, tidak dipersulit. Mungkin belum sudah keluar duit gitu ya untuk ngurus legalitas dan sebagainya. Apa tidak ada kemudian subsidi gitu ya untuk mengurus semua itu. Nah, ini bisa menjadi alternatif di mana semakin seorang calon wirausaha itu dimudahkan untuk membuka usahanya, saya yakin nanti akan banyak orang tergerak untuk memulai usaha tanpa takut kemudian di awal jangan-jangan nanti sudah dipajekin, jangan-jangan nanti sudah harus keluar modal yang banyak dan lain sebagainya, gitu ya. Itu. Dan juga bisa jadi dari sisi administrasi, gitu ya, tidak harus kemudian birokrasinya panjang. Bagaimana memendekkan? Kalau misalkan sebelumnya mengurus legalitas, misalkan mulai NPWP, SIUP, TDP dan lain sebagainya, misal bisa kelar hanya dalam beberapa hari, 3 hari semua sudah kelar, tidak harus berminggu-minggu. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Oke, nah beberapa hal tadi ini saya sampaikan adalah memberi gambaran tadi, yaitu tadi strength-nya apa, kita punya strength sebenarnya sumber dayanya bagus, weakness-nya apa gitu ya. Tapi di beberapa daerah masih IPM-nya juga rendah, banyak pengangguran, banyak yang miskin gitu ya. Opportunity-nya apa loh? Ada banyak pengangguran, berarti ini bisa menjadi apa? SDM baru Anda sebagai seorang wirausaha dan nantinya bisa kemudian apa? Membantu mereka untuk keluar dari garis kemiskinan. Gitu ya. Ancamannya apa? Ya tentunya adalah bisnis-bisnis dari luar, gitu ya. Karena kita bisnisnya wirausaha di Indonesia masih lebih sedikit dan skalanya juga tidak sebesar mereka, lah ini bisa menjadi ancaman. Ancamannya bagaimana? Nah, kalau misalkan seperti saat ini krisis gitu ya karena pandemi atau bahkan mungkin nantinya terjadi resesi atau krisis ekonomi, mereka bisa sewaktu-waktu kemudian pilot atau cabut gitu. Nah, kemudian siapa yang bisa menopang perekonomian Indonesia kalau bukan wirausaha ini? Gitu ya. Nah, itu tadi latar belakang yang sudah saya sampaikan sebelumnya ini menjadi suatu gambaran di mana gambaran ini sebenarnya saya harapkan ini untuk mendorong gitu ya, untuk memotivasi calon-calon sarjana ini mumpung kalian masih kuliah di semester 6, 7 gitu ya. Masih ada kesempatan kemudian untuk mencoba berwirausaha. Gitu ya. Wirausaha dimulai pada saat kuliah itu tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya dari aspek terutama dari aspek psikologis gitu ya. Kalau misalkan Anda mulai wirausaha kemudian ternyata gagal, orang masih maklum gitu. Oh, masih belajar gitu kan, mahasiswa gitu. Kalau Anda sudah S2, buka usaha terus kemudian bangkrut, wow udah S2 udah pinter kok bangkrut gitu ya. Nah, itu tekanan psikologisnya akan berbeda. Itu gambarannya gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita perlu ketahui juga klasifikasi UMKM, UMKM, usaha gitu ya. Mikro, kecil, menengah. Gitu ya. Bukan hanya KM saja, kalau KM itu lebih ke arah kecil menengah gitu ya.
Di sini UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Kalau berdasarkan kriteria Undang-Undang Nomor 20 2008, gitu ya, usaha mikro itu kalau aset yang dimiliki selain tanah bangunan itu adalah maksimal 50 juta. Omset maksimal 300 juta dengan jumlah tenaga kerja dalam kurang dari 5. Kalau kecil, di sini asetnya adalah lebih dari 50 juta sampai 500 juta, omset lebih dari 300 juta sampai 2,5 M, ini per tahun ya omset. Kemudian jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. Kemudian untuk menengah itu lebih dari 500 sampai 10 M untuk asetnya, omsetnya per tahun lebih dari 2,5 M sampai 50 M. Di atas itu sudah masuk ke usaha besar gitu ya. Oke. Itu adalah klasifikasi usaha gitu ya, skala usaha mikro, kecil, menengah. Gitu. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 2008 dan juga klasifikasi berdasarkan BPS. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya nanti untuk file yang berikutnya akan saya sampaikan gambaran apa yang nanti akan Anda lakukan di perkuliahan KWU ini gitu ya. Karena di kuliah KWU ini pun kita di semester ini ada juga program Merdeka Belajar Kewirausahaan. Nah, ini juga perlu nanti disampaikan, ini masih ongoing juga kita desain, kami desain gitu ya, untuk skemanya seperti apa dan juga evaluasinya bagaimana, di mana nantinya yang mengikuti Merdeka Belajar Kewirausahaan ini mungkin nanti tidak perlu mengikuti beberapa kuliah gitu ya, karena nantinya bisa melakukan proses rekognisi gitu ya, sehingga dari kegiatan yang dilakukan selama dia belajar gitu ya, mulai menuliskan ide, membuat bisnis plan, kemudian mungkin magang kewirausahaan di inkubator di UNS gitu ya, terus kemudian diinkubasi, kemudian sampai memulai launch gitu ya, launch usaha baru, itu semua bisa direkognisi dengan beberapa mata kuliah gitu. Nah, untuk penjelasan itu nanti kami sampaikan di lain kesempatan. Untuk kuliah pengantar kewirausahaan hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.